konco, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Mbak Dona di channel abah saya ya, Sinau Bareng Abah Thoyib ya. Jadi saya selaku anak serta manajer dari Abah Thoyib akan melanjutkan konten yang dibangun oleh Abah Thoyib ya, yaitu Sinau Bareng Abah Thoyib. Yang mana di video ini kita akan sinau bareng, belajar bareng, sinau barengan intinya ya. Apabila nanti ada salah dari saya minta maaf. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan, kalau ada yang keliru bisa dibenarkan, serta konco-konco juga ikut ngoreksi, serta juga ikut belajar bareng. Ya, seperti itu ya konco-konco. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baik apabila kita tuh saling kenal dulu, karena tak kenal maka tak sayang, katanya seperti itu ya. Agar kita itu bisa saling sayang, lebih baiknya, langkah baiknya kalau kita saling kenalan. Nah, seperti itu ya konco-konco. Baik, lanjut saja, langsung saja di video kali ini. Mbak Dona bakal membahas perihal weton Sabtu Legi ya. Jadi yang buat Sabtu Legi monggo merapat. Dan sebelumnya saya doakan buat yang nonton video saya dan udah support video saya doakan semoga selalu diberi kemurahan rezeki sama Allah, semoga diberi kemurahan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang diidamkan, diinginkan tercapai lancar barokah, Allahumma amin. Baik konco-konco, kita akan membahas hari ini Sabtu Legi atau Sabtu Manis ya. Kalau orang Jawa nyebutnya tuh Sabtu Legi atau Sabtu Manis. Legi itu manis, manis itu legi. Enggak, harinya tuh namanya emang hari legi, bukan hari yang manis gitu ya. Tapi nyebutnya tuh hari manis atau hari legi. Nah, Sabtu itu 9 dan legi itu 5. Neptunya kalau ditambah jumlahnya 14. Ini merupakan salah satu neptu yang tinggi ya, merupakan neptu yang tinggi juga. Dan weton, apa toh Mbak weton itu? Nah, weton itu adalah gabungan dari hari dan pasaran yang dijumlahkan bertemu dengan neptunya, itulah disebut dengan weton. Dan weton sendiri itu adalah gambaran diri atau merupakan ramalan yang dipercaya orang Jawa. Bahkan hampir 95% itu mereka itu selalu anggap itu tuh 95% itu benar dan cocok, dan setelah ditelaah seperti apa itu juga cocok 95%. Jadi yang mana dimana setelah jabang bayi lahir di hari pertama itu mereka sudah mendapatkan wetonnya, itu bisa diramalkan dari wataknya, sifatnya, gedungnya seperti apa, lalu jodoh yang bagus seperti apa, nanti kalau berjodoh dengan ini nggak cocok sama ini cocok, seperti itu. Ini sudah bisa diramalkan, itu menurut primbon Jawa dipercaya seperti itu ya. Mungkin kalau saudara ada di belahan budaya lain atau di belahan provinsi lain, mungkin ada budaya yang sejenis weton tapi bukan weton, monggo ditulis dalam kolom komentar ya, karena saya juga nggak tahu budaya apa sih selain budaya weton yang perihal perhitungan seperti itu. Ada kucing saya minum. Baik konco-konco, Sabtu Legi. Sabtu Legi itu mempunyai watak yang ceria, royal, dan pandai bergaul karena dia itu dinaungi oleh lakuning rembulan, yang mana dia tuh mampu menerangi orang-orang dan membuat orang tuh nyaman serta bisa mengayomi, pintar dalam bergaul, orangnya pandai dan cerdas. Karena apa? Karena rembulan itu salah satu cahaya yang bisa menerangi bumi ketika malam hari. Berarti dalam arti menerangi itu penerangan yang paling terang gitu ya. Kalau lintang atau bintang itu kan kecil. Nah, kalau bulan ini agak lebih besar, bahkan bisa ribuan kali lipat besarnya, yang menerangi belahan bumi pada waktu gelap atau malam hari, seperti itu ya konco-konco. Jadi yang dimaksud dengan diayomi dengan lakuning rembulan berarti dia itu seperti bulan yang berterang
menerangi di malam hari atau menerangi hati orang-orang yang sedang redup atau sedang kesusahan atau teman-teman, pokoknya dia itu mengayomi lah, intinya seperti itu ya. Lakuning rembulan, lakuning rembulan. Seperti itu, lakuning rembulan. Dan Sabtu Legi ini dia itu isi kepala itu nggak mudah ditebak. Orangnya tuh terlihatnya seperti A tapi dalamnya tuh B, seperti B dalamnya tuh C, seperti C dalamnya tuh D gitu. Jadi itu orangnya tuh nggak mudah ditebak. Dan sifat buruk dari Sabtu Legi ini dia tuh suka marah, galak, angkuh, suka pamer, usil, dan pandai berbohong. Terkadang usilnya ini dia tuh bisa menimbulkan musuh baru karena sifatnya yang dekat dengan orang itu humble ya, mungkin dekat, tapi ada seseorang yang tidak suka kan kedekatannya atau nggak suka dengan caranya, itu bisa menimbulkan musuh baru atau masalah baru. Dalam beberapa hal mereka juga sangat pandai bersilat lidah, pinter ngomong, tapi banyak orang yang suka ya dengan Sabtu Legi ini karena orangnya itu orangnya itu mudah bergaul, dan mereka itu juga termasuk orang-orang yang gemar hidup santai serta bermalas-malas. Bukan bermalas-malas ya, lebih kayak orang itu santai aja, nyari uang tuh nggak ngoyo, usaha itu juga nggak ngoyo karena dia tuh yakin bahwa rezeki itu udah ada yang membagi, serta dia itu hidupnya tuh agak sedikit mewah. Ya, orang Sabtu Legi itu seperti itu ya. Orangnya tuh pandai bergaul, pinter bersilat lidah juga, bisa bergabung di semua kalangan, muda, kecil, anak, dewasa, orang tua, dia tuh pandai menyesuaikan. Tapi karena kadang dengan kedekatannya itu ada seseorang yang mungkin kurang suka, lalu menimbulkan musuh-musuh baru. Ya, konco-konco seperti itu. Dan kita hitung wataknya ya, watak sendiri itu tuh dibagi 5 ya. Watak itu ada 5. Nah, watak itu ada Sarmo, Sarpo, Rojo, Kukilo, dan Mino. Yang mana jumlahnya ada 5. Sedangkan waktu dari Sabtu Legi ini ada 14. 14 dibagi 5 itu dapat 2, sisanya 4. Jadi kita hitung sisanya saja. Yaitu ada Sarmo, Sarpo, Rojo, Kukilo, Mano. Yang mana artinya manuk itu dia itu banyak ngomong. Yang namanya manuk tuh mau dia mahal, mau dia murah, mau dia bagus jelek, itu manuk tuh pasti terkesan, atau burung itu terkesan atau terlintas di pikiran itu pasti suaranya. Oh suaranya gini burung ini, oh suaranya gini burung itu, oh suaranya seperti ini burung ini. Seperti itu. Jadi yang namanya burung tuh hampir semua, berarti dia itu banyak bicara. Memang benar seperti adanya bahwa Sabtu Legi itu memang agak sedikit banyak bicara ya. Tapi semoga apa yang dibicarakan Sabtu Legi ini dia itu positif dan tidak gosip atau ngomong yang tong kosong nyaring bunyinya. Seperti itu. Wataknya yaitu Kukilo atau manuk. Nah, dan sekarang kita akan menghitung rezekinya nih. Nah, rezekinya itu seperti apa toh? Sabtu Legi itu seperti apa sih rezeki? Nah, rezeki itu ada 5 ya konco-konco. Kalau di perhitungan versi Abah Thayyib itu ada 5. Ada guru, sandang, pangan, papan, dan gawean. By the way, anyway, Basway, jadi Abah Thayyib itu tidak menggunakan pati dan loro ya, karena Abah Thayyib itu bilang kalau kita pakai pati atau loro nanti takutnya orang yang mendengar atau yang tahu dia itu ngedown, ngedrop, dan bisa mengecilkan hati atau merendahkan hatinya atau membuat dia itu jadi orang yang tidak semangat akan hidupnya. Karena kalau udah di target mati atau pati itu pasti pikiran itu jelek sekali. Maka dari itu, karena menurut Abah Thayyib semua hari itu baik, tidak ada hari yang buruk, yang pati atau loro ini diganti dengan gawean. Jadi
rezekinya itu ada guru, sandang, pangan, papan, dan gawean. Mungkin yang dimaksud gawean ini usahanya harus lebih sedikit lebih keras daripada yang lainnya. Baik, kita hitung 14 kalau dibagi 5 itu sisa 4, yaitu guru, sandang, pangan, dan papan. Berarti rezekinya ada di papan. Nah, Mbak, maksudnya papan itu apa? Papan itu ya tempat, bisa yang berurusan dengan tempat. Mungkin pekerjaan yang berurusan dengan tempat ya. Mungkin kalian bisa jual tanah, jual rumah, atau mungkin punya usaha rumah susun, kontrakan, atau mungkin jualan bangunan, alat-alat bangunan, material, semua, atau kayu pun juga bisa masuk dalam kategori papan ya, karena dipakai untuk membuat kebanyakan kayu itu digunakan untuk sebuah bangunan. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan papan itu sangat cocok sekali menjadi rezekinya Sabtu Legi. Biasanya kalau Sabtu Legi punya usaha yang bergelut di papan, itu akan rezekinya tuh lebih besar daripada usaha yang lain, karena menurut hitungan Sabtu Legi itu tibonya di papan. Nah, seperti itu konco-konco. Baik, sekarang lanjut ke pangupo jiwa atau perjalanan hidup atau pengupayaan jiwa, ikhtiar. Gimana sih cara dia mendalami kehidupan? Nah, akan kita hitung. Dan itu ada 7. 7 itu ada Segara Ngawiseso, Sumur Sinobo, Tunggak Semi, Satrio Wibowo, Satrio Wirang, Bumi Pinetak, dan Lebu Katiup Angin. Karena jumlahnya 14 dibagi 7 tuh habis, dan terakhir jatuhnya di Lebu Katiup Angin. Nah, Lebu Katiup Angin ini artinya apa yang didapat dia itu akan cepat hilang dengan tertiup angin, dengan sekejap saja. Apabila cara menggenggamnya tidak kuat, itu bisa terbuka, tertiup, dan habis. Maka dari itu untuk Sabtu Legi, ketika berusaha, ketika membangun usaha, ketika menabung dan segalanya harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan, dalam menabung, dalam membeli harus hati-hati, harus ingat, harus sering-sering menabung, karena Sabtu Legi ini tibonya di Lebu Katiup Angin. Lebu Katiup Angin. Nah, seperti itu ya konco-konco. Nah, ini adalah ringkasan dari Sabtu Legi. Yang saya ringkas yaitu Sabtu Legi itu orangnya tuh wataknya tuh dia tuh ceria, loyal, pandai bergaul, pintar, dan membuat orang-orang tuh menjadi nyaman di sekelilingnya. Orangnya tuh pandai beradaptasi dari anak kecil, dewasa, sedang, orang tua, pandai beradaptasi di semua golongan. Dan agak usil, juga suka pamer, serta angkuh dan pemarah. Dari sifatnya tersebut kadang bisa menimbulkan masalah-masalah baru, jadi harus hati-hati. Dan Sabtu Legi sendiri berada wataknya itu kukilo, suka bicara, dan hati-hati juga kalau bicara, karena dengan perkataan aja kadang orang-orang tuh bisa sakit hati. Tapi rezekinya bagus karena punya 14 lumayan tinggi. Untuk rezekinya cocoknya pada papan, karena emang tibonya di papan. Papan tuh bisa usaha apa aja, material, persewaan rumah, kos-kosan, terserah pokoknya yang mengandung hal-hal dengan papan, atau bisa berjualan kayu balok atau apapun yang berhubungan dengan papan, itu bisa menjadi rezeki besar atau peluang besar untuk Sabtu Legi. Dan pangupo jiwanya itu jatuh di Lebu Katiup Angin. Jadi untuk Sabtu Legi harus lebih hati-hati, lebih teliti, dan lebih rajin-rajin untuk menabung. Nah, seperti itu ya konco-konco ringkasan Sabtu Legi. Satu dari saya, ini tidak 100% benar, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya ya mungkin kalau neptu wetonnya itu benar, cuma ringkasannya itu kalau setiap dukun, orang-orang dongke itu bisa ada 1000 apa ya, mungkin ada 1000 penjelasan, atau mungkin bisa cabang sampai 100 penjelasan, bahwa penjelasan itu banyak sekali. Tidak semua itu orang tuh sama, mungkin hampir menyerempet itu bisa jadi. Baik konco-konco, cukup sekian video yang bisa Mbak Dona buat, dan semoga bermanfaat. Satu pesan dari saya,
Jangan lupa untuk bersedekah, karena yang namanya bersedekah itu mensucikan diri, mensucikan harta, juga mensucikan hati. Karena ibaratnya seperti timba atau sumur. Sumur ada dua sumur, sumur yang sering ditimba dan tidak ditimba. Sumur yang sering ditimba, airnya tidak berkurang dan tidak bertambah karena tetap nyumber ya. Pertama itu air jadi bersih, air bisa bermanfaat buat orang, dan airnya pun akan tetap segar, tidak busuk, tidak badek dan sebagainya. Dan yang kedua, ada sumur yang tidak pernah ditimba. Airnya tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Cukup segitu-segitu saja. Dan kadang warnanya akan lebih keruh, kotor, badek, bau, dan tidak bermanfaat karena tidak pernah ditimba. Alangkah baiknya kalau kita menimba, kita akan bermanfaat dan kita juga banyak pahala juga ya, dan akan menyelamatkan kita dan akan membuat hati kita nyaman, bersih, serta akan membuka aura positif pada diri kita. Baik konco-konco, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.